Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah-Khalifah Daulah Abbasiyah yang terkenal. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. 1. Abul Abbas As-Saffah. Berkuasa sejak 750 sampai 754 Masehi. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Memiliki garis nasab yang menisbatkan dirinya kepada Hashim, buyut Nabi Muhammad SAW. As-Saffah merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemenangan yang didapatkan atas Daulah Umayyah, menjadikan Daulah Abbasiyah secara otomatis menggantikan pemerintahan sebelumnya. Para pendukung Daulah Abbasiyah diwakili dalam pemerintahan baru. Orang-orang Yahudi, Kristen, Nestorian, dan Persia diwakili secara baik dalam pemerintahan Abu al-Abbas dalam meneruskan administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam masa pemerintahan As-Saffah juga didirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Abu al-Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-Muslim dan non-Arab. Sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Setelah itu dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Abul Abbas As-Saffah wafat pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, dalam usia yang masih sangat muda. 2. Abu Ja'far Al-Mansur. Berkuasa sejak 754 Masehi sampai 775 Masehi. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah meneruskan khalifah sebelumnya Abul Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abul Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim Al-Khurasani ketika Khalifah Abul Abbas As-Saffah meninggal. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dibaiat menjadi khalifah pada 136 Hijriah atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tenteram, aman dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali, tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Hijriah. Namun dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya kemudian dibawa dan dikebumikan di Baghdad. 3. Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 774 Masehi. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil, dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi. Dibantu anaknya, Harun ar-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. 4. Harun al-Rasyid. Harun ar-Rasyid bin Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia, Iran.
Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat, serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam. Harun ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun yaitu sejak 786 Masehi sampai 809 Masehi. Dalam kepemimpinannya Harun al-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok khalifah besar ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat dalam usia yang juga masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 193 Hijriah atau 808 Masehi. Negara dalam keadaan makmur dengan memiliki kekayaan 900 juta dirham, wallahu a'lam bishawab. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah, meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam di Andalusia, Eropa, berarti wilayah dakwah Islam semakin luas. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam, seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghana, Halab, Bukhara dan lainnya. Pada beberapa kota tersebut juga sering terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Peradaban Islam pun mengalami kemajuan yang cukup pesat karena para penguasanya peduli terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu, para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar berkembangannya peradaban dan ilmu pengetahuan. Sehingga bisa dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangan Islam. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan wilayah Islam tidak semata-mata karena ambisi memperluas wilayah kekuasaan. Para khalifah lebih peduli terhadap negeri tetangga yang ditindas oleh penguasanya, maka khalifah terpanggil untuk menyelamatkan mereka sekaligus menguasai wilayah tersebut. Seperti halnya kerajaan Ghana yang beralih ke pangkuan Daulah Abbasiyah pada tahun 1067 Masehi. Sehingga menjadi negeri yang makmur. Ketika Daulah Abbasiyah yang berada pada pimpinan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah atau 786 Masehi sampai 809 Masehi, hubungan diplomatik terjalin baik dengan Raja Charlemagne di Perancis. Sehingga hubungan kedua kerajaan tersebut harmonis. Khalifah Harun al-Rasyid memberikan kebebasan dalam bentuk jaminan keamanan bagi orang-orang Nasrani yang ingin berziarah ke Bait al-Maqdis. Hubungan tersebut sangat baik terutama dalam muamalah dan saling menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Hubungan tersebut berubah ketika kekuasaan kekhalifahan dipegang oleh orang-orang Turki. Orang-orang Turki yang memegang kekuasaan dan mempunyai pengaruh di istana, sangat benci terhadap orang-orang Nasrani, mereka kurang memberi toleransi terhadap penganut agama lain. Hal tersebut disebabkan sempitnya pemahaman mereka terhadap agama. Mereka mempersempit izin bagi kaum Nasrani yang akan berziarah ke Bait al-Maqdis, dengan cara meminta upeti yang cukup tinggi. Hal inilah yang di kemudian hari memunculkan benih-benih perang salib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video tentang Khalifah Abbasiyah yang terkenal dan penyebaran wilayah Islam masa Daulah Abbasiyah, semoga dapat difahami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini, dengan menekan tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.